Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hukum debu Buddha, lahir dengan pikiran Zen tahan karat, memiliki bakat unik. Saat menginjakkan kaki di alam Inedia, ada nyanyian Chansan Sekerta, dan langit penuh. Ketika saya menginjakkan kaki di alam Yuanfu, hantu naga mengelilingi langit, dan lonceng serta genderang bergema di pagi dan sore hari. Ketika saya menginjakkan kaki di alam pengumpulan bintang, itu juga menarik visi platform teratai yang tergantung di langit dan bintang-bintang muncul di siang hari. Tidak diragukan lagi bahwa murid muda Buddha dari kuil Mahachan ini adalah eksistensi tingkat atas di antara para jenius dunia. Su Yi, yang telah mendengar Yuan Hang berbicara tentang hukum debu. Perkasa dan tidak sombong. Ketika dia melihat biksu muda itu dari kejauhan, Su Yi mengangguk diam-diam. Dengan reputasi sebagai orang yang berbudi luhur, ia ditempatkan di Kyushu liar. Dengan bakat dan latar belakang Chenlu, dia sudah cukup untuk menjadi murid sejati dari kekuatan besar Buddhisme. Tentu saja, itu saja. Kesenjangan antara dunia kultivasi benua Changqing dan Greaterness Kyushu terlalu besar. Di hutan belantara Kyushu yang luas, tidak ada kekurangan beberapa putra Buddhis yang terlahir untuk mengetahui, yang masing-masing mempesona. Penyihir, bagaimanapun, lebih rendah. Naga, bunuh. Tiba-tiba, di lantai martial arts arena, terdengar teriakan keras seperti bel dan eleve besar, dan suara itu menggetarkan langit. Kekuatannya tidak terbatas. Boom! Saat dia bergerak, hantu naga emas berputar-putar, dan suara Sanskerta terdengar kuat. Lawan Daslau adalah penjahat kuno bernama Chu Wei. Orang ini memiliki basis kultivasi kesempurnaan besar dari alam pengumpulan bintang, menguasai metode rahasia kuno, dan telah mencapai ritme tingkat Yuan Dao ke tingkat kesempurnaan besar. Dalam pertempuran Taoisme beberapa hari yang lalu, Chu Wei menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa dan menakutkan. Tapi ketika dihadapkan dengan Chen Lu saat ini, hanya dari awal, Chu Wei jatuh ke dalam keadaan pasif, dan benar-benar kewalahan oleh kekuatan besar Chen Lu. Potensi tekanan untuk menutupi pusat perhatian. Biksu ini benar-benar mendominasi, seperti Buddha yang memegang alu untuk mengendalikan iblis dalam legenda Buddhis, dan dia tidak bisa melihat belas kasih. Xia Qingyuan berkomentar sambil memakan biji melon. Ada banyak aliran Buddhisme, seperti pikiran, Zen, Tantra, Del, dan metode pewarisan serta kultivasinya juga berbeda. Su Yi juga menggigit biji melon, warisan Buddhisme dan Taoisme yang diwarisi oleh hukum debu mencari jalan keberanian dan ketekunan yang tak kenal takut, dan intinya terletak pada kata pembunuh, jika kamu membunuh pencuri di hatimu, kamu akan menjadi Buddha yang tak terukur. Xia Qingyuan berkata dengan terkejut, agama Buddha tidak memperhatikan belas kasih untuk menyelamatkan dunia, bagaimana mereka bisa mencari cara pembunuhan seperti itu? Su Yi tertawa dan berkata, orang-orang di dunia hanya tahu bahwa ada pepatah dalam agama Buddha, anggur dan daging melewati usus, dan hati Buddha tinggal di dalamnya, tetapi sangat hanya sedikit orang yang tahu kalimat ini. Kata-katanya hilang dua kalimat, itu disebut, jika dunia belajar dari saya, rasanya seperti jatuh ke jalan iblis. Memikirkan hal itu, mata Su Yi berkilat mengingat, dan berkata, ada seorang biksu tua yang merupakan kultivator Buddha paling kuat yang pernah saya lihat. Ketika dia melihat penggantinya berlatih Zen, dia setengah hati, dan dia berteriak, bunuh Buddha ketika Anda bertemu Buddha, dan bunuh leluhur ketika Anda bertemu leluhur. Hanya ada beberapa kata, biarkan keturunan itu memotong pikiran yang mengganggu di hati mereka dan memasuki meditasi dan pencerahan. Di mata biksu tua, orang berhenti membunuh orang dan Buddha berhenti membunuh Buddha. Hormat kepada Buddha, mematahkan belenggu pikiran dan tubuh, pembebasan dalam satu gerakan, dan dengan demikian menjadi seorang Buddha. Dengan kata lain, di mata biksu tua, yang disebut Buddha adalah Dao, di mata kita, dan yang disebut kebudaan adalah realisasi Tao dan pencapaian dari jalan. Ini sesuai dengan pandangan saya. Jika Anda menghormati semua Dao, bagaimana Anda bisa mengendalikan Dao di tangan Anda? Omong-omong, suaranya memiliki sentuhan emosi. Nama biksu tua itu adalah Yanxin, satu-satunya kaisar di tanah suci Buddhis pertama di Great Wilderness, Xiao Xitian.
Dunia menyebutnya Tuan Buddha Batu Tinta, yang mengakhiri 24 alas teratai dalam jiwa, dan ketika bunga-bunga bermekaran, mereka memantulkan surga. Xia Qingyuan tercengang, dan berkata dengan bingung, kenapa? Aku tidak mengerti. Su Yi menggigit biji bunga matahari dan berkata, jika kamu bisa mengerti, itu tidak normal. Terjadi ledakan seru di Landai Chang, dan penonton pun mendidih. Fuzi Chenlu menekan penjahat kuno Chu Wei dalam satu gerakan dan memenangkan kemenangan besar. Saudara Jinyuan, menurut saya, kekuatan daya tempur Chenlu sudah cukup untuk mengamankan 3 kursi teratas di konferensi lantai Dharma ini, dan ada harapan untuk memperebutkan posisi nomor 1. Tiansu Jianzong Lu Daoting tersenyum dan memuji. Orang-orang besar lainnya di ruangan itu mengangguk. Jika dikatakan bahwa 100 kandidat teratas untuk konferensi lantai Fa semuanya jenius, maka Chen Lu adalah yang teratas dari para jenius tersebut. Ada mahkota dan sekelompok orang. Guru Jin Yuan tersenyum kecil, dan berkata, semua orang salah, Chen Lu berpartisipasi dalam pembahasan Tao kali ini, hanya untuk mengasah hati, melunakkan Tao, adapun yang pamungkas saya tidak peduli peringkat apa yang bisa saya dapatkan. Petik 2. Karena itu, penyuka lembu di biara Mahachan jelas senang. Adegan ini membuat Xia Qingyuan sangat tidak yakin, dan mulut merah mudanya mendekati telinga Su Yi dan berbisik, Saudara Su, jika kamu bermain, pasti nomor 1. Gadis itu bernapas seperti biru, dan telinga Su Yi gatal. Dia mengangkat tangannya dan menarik kepala gadis itu ke atas, berkata, tidak masalah jika aku dapat menempati posisi pertama, tetapi kamu duduk untukku terlebih dahulu. Hei, aku tidak peduli, apa yang kamu takutkan. Apakah kamu khawatir aku tidak akan memakanmu? Xia Qingyuan mengerutkan kening dengan jijik. Ini pertama kalinya dia dianiaya seperti ini oleh seorang gadis. Su Yi tidak tahu bahwa sudut bibirnya berkedut tanpa terasa, dan sudut bibirnya berkedut di kursi utama tengah, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk bergegas ke depan untuk mengambil Xia Qingyuan. Itu di sini. Sebagai seorang gadis, bagaimana dia bisa begitu tanpa pamrih? Di bidang seni bela diri, duel Taoisme berlanjut. Namun, Su Yi tidak tertarik. Untuk orang lain yang hadir, semua pertempuran itu luar biasa, dan bisa disebut pertempuran teratas di dunia Yuan Dao. Beberapa pertempuran bahkan lebih luar biasa, menyebabkan sensasi menggelegar dari waktu ke waktu. Tapi di mata Su Yi, itu memang tidak bersemangat. Bahkan ketika dia melihat duel pembangkit tenaga listrik, Su Yi dapat melihat sekilas beberapa kekurangan dan masalah di pembangkit tenaga listrik. Dalam analisis terakhir, meskipun Su Yi hanya di alam Yuan Fu akhir dalam hal kultivasi. Namun, dalam hal kekuatan, itu telah lama melampaui lingkup level Yuan Dao, ditambah dengan pengalaman dan visi kehidupan sebelumnya, ketika dia menyaksikan duel ini, dia tidak hanya merasa tidak nyaman. Tidak peduli betapa indahnya itu, mudah untuk menemukan beberapa kekurangan dan kekurangan lawan. Tentu saja, mereka yang kuat juga memiliki jasa. Hanya saja Su Yi sulit untuk benar-benar peduli. Akhirnya giliran Yue Xichan yang bermain. Ketika gadis berjubah putih memenangkan salju dan membawa pedang roh, saat dia naik ke lapangan seni bela diri, dia langsung menjadi fokus penonton. Dingin seperti es, cantik seperti peri. Pada saat ini, tokoh-tokoh besar di platform Batu Giok Pusat juga kagum. Kepala Sekolah Tiansu Jianzong Lu Daoting berkata dengan penuh emosi, jika Anda dapat merekrut si Chan bulan ini ke Tiansu Jianzong saya, itu akan membuat saya membayar tidak peduli seberapa besar. Harganya tidak akan cemberut. Pernyataan itu membuat semua orang di ruangan itu merasa tak henti-hentinya. Pencapaian Kendo Yue Xichan sangat kuat, mereka telah lama mendengarnya, dan bahkan beberapa hari yang lalu, mereka mengirim seseorang untuk menghubungi Yue Xichan, berharap untuk menarik Yue Xichan ke pasukan masing-masing. Tanpa kecuali, mereka semua ditolak oleh Yue Xichan. Ini membuat orang-orang besar itu menyesal. Melihat reaksi orang-orang besar ini, bibir Su Yi sedikit melengkung, tetapi dia tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bibit bagus yang dia sukai oleh Su Xuanjun, bisa sangat disukai oleh orang lain, tentu saja, tidak mengherankan. Hah, menarik sekali. Tiba-tiba, Su Yi menyadari bahwa lawan Yue Xichan adalah Yu Wensu.
Di awal Danau Jinlin, Su Yi pernah berkata bahwa jika Yu Wensu bisa mengalahkan Yue Chan di konferensi lantai Dharma, dia secara pribadi akan meminta maaf kepada Yu Wensu. Dan sekarang, antara Yue Chan dan Yu Wensu, pertarungan kendo akan segera dimulai. Pertempuran ini juga menyulut antusiasme semua orang yang hadir. Semua orang tahu bahwa Yu Wensu adalah kepala pedang generasi muda Sekte Pedang Tiansu, penyihir pendekar pedang paling mempesona dan top dari generasi muda. Yue Chan, yang telah lama menunjukkan keterampilan kendonya yang luar biasa dalam debat beberapa hari yang lalu, telah menarik perhatian banyak orang besar. Duel antara dua pembudidaya pedang yang tiada taranya sulit untuk tidak menarik perhatian. Saya tidak tahu apakah saudara Yuan bisa menang. Jiang Li bergumam dalam hatinya. Yang sama adalah keturunan Sekte Pedang Tiansu, dia tentu berharap Yu Wensu bisa menang. Tapi Jiang Li juga jelas bahwa Yue Chan sama sekali bukan penyihir pendekar pedang dalam pengertian umum, dan karena Su Yi berani mengatakan bahwa jika Yue Chan dikalahkan, aku secara pribadi akan meminta maaf kepada Yu Wensu untuk kata-kata seperti itu. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa di dalam hati Su Yi, Yue Chan lebih kuat dari Yu Wensu. Jika tidak, bagaimana orang yang begitu sombong dan berkuasa bisa menggali lubang untuk dirinya sendiri? Semua ini membuat Jiang Li sedikit ragu dan tidak berani mengambil kesimpulan. Dengan bimbingan Brother Su dan pengajaran yang murah hati, Sister Chan pasti akan menang. Wen Xinzhao juga mengikuti pertempuran ini, dan Mei Mou menantikannya. Tidak seperti yang lain, dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa Yue Chan pasti akan menang. Dan sebagian besar kepercayaan diri ini berasal dari kepercayaan dirinya pada Su Yi. Wanita cantik seperti itu layak mendapatkan Huan Shaoyouku. Mata Huan Shaoyou cerah, dan hatinya semakin bertekad, dan dia ingin menangkap Yue Chan. Kakak Su, apakah ini Yue Chan berselingkuh denganmu? Xia Qingyuan bertanya dengan misterius. Su Yi tertegun sejenak, lalu perlahan meludahkan kulit biji melon dari mulutnya, dan berkata dengan heran, mengapa kamu mengatakan itu? Xia Qingyuan dengan bangga berkata, apakah kamu lupa, di Dazhou, aku adalah penatua agung Paviliun Sifang, apa yang terjadi antara kamu dan Yue Chan? Nak, aku tahu segalanya seperti bagian belakang rumahku. Selain itu, ketika kamu melihatnya barusan, matamu jelas berbeda. Sebagai seorang gadis, bagaimana aku bisa tidak mengerti apa arti tatapan ini? Saat dia berbicara, dia menepuk bahu Su Yi dan berkata, tidak perlu dijelaskan, jika aku laki-laki, aku pasti akan memperlakukan kecantikan seperti Yue Chan. Terlihat sangat tampan. Pernyataan ini dibuat dengan emosi. Su Yi tidak bermaksud menjelaskan, tetapi melihat Xia Qingyuan seperti ini, dia mau tidak mau mengingatkan, tidak peduli betapa cantiknya Nona Chan, apa hubungannya denganmu, kamu adalah seorang wanita. Xia Qingyuan berkata dengan acuh tak acuh, wanita tidak bisa menyukai wanita. Jian Yin bergegas ke langit, dan energi pedang yang tak tertandingi menyembur dari arena seni bela diri. Dua maksud pedang yang sama sekali berbeda membawa cahaya yang menyilaukan. Mengejutkan penonton. Pertempuran milik Yue Chan dan Yu Wensu ini pecah. Penonton terdiam, dan pikiran semua orang tertuju pada masa lalu. Yu Wensu memiliki sosok tinggi, tulang tebal, pakaian linen sederhana, dan napasnya sedalam besi. Kepala pedang kontemporer dari Sekte Pedang Tiansu ini, pedangnya seperti manusia, berat dan agung. Dia berkultivasi di tengah-tengah alam pengumpulan bintang, dan menunjukkan niat pedang Yuan Dao yang sempurna dan tanpa cacat, yang seperti gunung agung. Membawa tekanan besar. Pedang roh di tangannya, yang disebut Fujin, dimurnikan kembali oleh Yu Suya, master dari bengkel pemurnian Baokuilu, dan itu bersinar dengan kekuatan luar biasa. Setiap pedang yang terpotong, seperti gelombang emas, berpotensi longsor dan tsunami. Kemegahan gayanya juga menyebabkan semburan seru di lapangan. Para penjahat kuno dan jenius di dunia itu juga menunjukkan tatapan serius. Jian Xiu, kekuatan pembunuh paling kuat di dunia. Kendo juga menjadi pilihan sebagian besar biksu di dunia. Bisa benar-benar membuat prestasi dalam Kendo, tetapi sangat sedikit. Intinya, mengejar Kendo jauh lebih sulit daripada jalan lain. Sebagai seorang pembudidaya pedang,
Anda tidak hanya harus mempertajam basis kultivasi dan pencapaian kendo Anda sendiri, tetapi juga mempertajam hati pedang Anda dan mengembangkan empedu pedang yang tak kenal takut. Oleh karena itu, meskipun ada banyak pembudidaya pedang di dunia, mereka benar-benar dapat disebut pembudidaya pedang, tetapi bagaimanapun juga, mereka hanya sedikit. Di mata Su Yi, yang sangat keras dan kritis terhadap pembudidaya pedang, Yuan Shu memang seorang pembudidaya pedang. Bukan karena Yuan mengatakan seberapa tinggi pencapaian kendonya. Tapi dia sudah memiliki kualitas yang harus dimiliki seorang pembudidaya pedang. Dibandingkan dengan Yuan Shu, penampilan Yue Xichan dalam pertempuran tidak diragukan lagi lebih menarik perhatian. Gadis berbaju putih lebih baik dari salju, sedingin peri, dan kecantikannya tiada taraf, jadi dia secara alami menerima lebih banyak perhatian. Tapi segera, Yue Xichan membuktikan dengan ilmu pedang di tangannya bahwa dia tidak hanya cantik, tetapi juga cukup kuat untuk memukau dunia. Dia memiliki sosok yang anggun, dan dia seperti listrik. Meskipun kultivasinya hanya pada tingkat Yuan Fu Realm, keterampilan kendonya cukup untuk bersaing dengan Yuan Shu. Sikap tak tertandingi itu membuat banyak biksu di lapangan terlihat gila. Kakak Su, gadismu Xichan benar-benar luar biasa. Xia Qingyuan tercengang, dia lupa memakan biji melon. Ini tidak bagus sekarang, tapi pasti akan layak menjadi hebat di masa depan. Su Yi merasa nyaman. Sebagai panduan Yue Xichan tentang kendo, melihat gadis seperti peri ini bersinar terang di bawah perhatian semua orang, Su Yi tentu saja juga senang. Ini seperti murid yang baik di mata guru, pernah menjadi medali emas. Kakak Su, warisan kendo macam apa yang dipraktikkan gadismu Xichan? Itu terlalu kuat. Segera, Xia Qingyuan berseru. Di bidang seni bela diri, Yue Xichan menebas setiap pedang, seperti galaksi yang berputar, bintang-bintang bersinar seperti pelangi, dan pesona ilusi dan misterius tersebar. Itu adalah sutra pedang Xiao Xingsu. Pedang itu seperti kubah bintang yang menutupi langit, dan itu paling cocok untuk bakat seperti tubuh roh Xuanzao, tetapi sutra pedang ini tidak mungkin dikatakan sebagai yang terbaik. Satu-satunya keuntungan adalah dapat membantu Nona Xichan menyempurnakan keterampilan kendonya dan membuatnya mengerti bagaimana mengintegrasikan bakat dan potensinya dengan kendonya sendiri. Su Yi berkata dengan santai. Dia telah lama mempertimbangkan bahwa ketika Yue Xichan menginjakkan kaki di jalan spiritual, dia akan mengajarinya warisan kendo lainnya. Tentu saja, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Seiring berjalannya waktu, Yuan Shu dan Yue Xichan sama-sama terluka. Tetapi keduanya tampaknya tidak sadar, dan serangan menjadi semakin sengit. Angka besar di platform batu giok pusat juga tergerak. Yuan Shu menderita semakin banyak luka, bekas pedang berbintik-bintik, dan darah menetes. Tapi dengan cara yang sama, Yue Xichan juga memiliki banyak luka pedang di tubuhnya, dan pakaiannya yang seputih salju bernoda darah merah, yang mengejutkan. Yang mengejutkan adalah pada saat ini, ekspresi Yuan Shu sama kentalnya seperti sebelumnya, dan niat pedangnya menjadi semakin agung. Selain wajahnya yang cantik sedikit lebih pucat, Yue Xichan terlihat setenang biasanya, dan kekuatan kendo yang dia tunjukkan bahkan lebih ganas dan menakutkan dari sebelumnya. Kakak Su, gadismu Xichan terluka seperti ini, apakah kamu tidak khawatir? Telapak tangan Xia Qingyuan yang gugup basah oleh keringat, tetapi ketika dia melihat Su Yi di sebelahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, karena Su Yi tampak diam seperti sebelumnya, menggigit biji melon. Jian Xiu harus terus menjadi lebih kuat dalam hidupnya, dan cedera tidak bisa dihindari. Selama dia tidak mati, luka-luka itu adalah sumber kekuatan untuk mengasah ujung pedang. Su Yi berkata dengan santai, ini hal yang bagus. Yang mengejutkan semua orang, tidak lama kemudian, di bidang seni bela diri. Yuan Shu tiba-tiba mencabut pedangnya, mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, aku kalah dalam pertempuran ini. Penonton tercengang. Yue Xichan sedikit mengernyit, dan berkata, itu belum diputuskan, bagaimana kamu tahu kamu akan kalah? Yuan Shu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya adalah basis kultivasi Juxing Realm tingkat menengah, dan Anda adalah basis kultivasi kesempurnaan agung Yuan Fu Realm. Saya tidak tahu bagaimana untuk maju atau mundur. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati,
saya harus habis-habisan, tetapi ketika harus berjuang demi Taoisme, itu tinggi dan rendah, bukan hidup dan mati. Lagi pula, dia berbalik dan berjalan di lapangan seni bela diri. Sosok agung itu berlumuran darah, namun tetap lurus seperti pedang. Sesungguhnya yang tinggi dan yang rendah telah lama dipisahkan. Mata Jiang Li rumit. Yu Wensu bangga, dia memiliki kepatuhan dan kode etiknya sendiri. Di platform Batu Giok Pusat, Kepala Sekolah Sekte Pedang Tiansu Lu Daoting menghela nafas, dan semua orang bisa mendengar keengganan di hatinya. Bagaimanapun, Yu Wensu adalah generasi muda terkuat dari Sekte Pedang Tiansu, meskipun masih ada kesempatan untuk menebusnya di pertempuran berikutnya. Tapi setelah kekalahan ini, ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan tempat pertama. Esai ini cukup berlebihan. Xia Qingyuan berkata dengan emosi. Dia bertarung sampai akhir, dan dia tidak ditakdirkan untuk menjadi lawan dari Nona Shichan. Sekarang dia secara sukarela mengakui kekalahan, yang hanya bisa dikatakan bijaksana. Su Yi berkata ringan. Dengan penglihatannya, dia sudah menilai pertempuran ini. Kedepannya ada lagi field debat yang juga sangat seru, bahkan ada beberapa battle-battle, seperti yang dijelaskan oleh Yue Shichan dan Yuan. Pertarungan di antara mereka semakin seru. Karakter papan atas seperti Zheng Pu, Qi Jiansu, dan Li Handeng semuanya muncul satu demi satu, masing-masing menunjukkan cahaya yang mengejutkan. Ketika dia melihat Qi Jiansu, seorang gadis liar dengan napas yang keras di sekujur tubuhnya, Su Yi sedikit terkejut, dan tiba-tiba teringat lentera hantu yang mengambil sarkofagus. Orang tua buta. Orang tua buta itu pernah berkata bahwa dia telah berlarian di benua Changqing selama bertahun-tahun, berusaha menemukan penerus yang dapat mewarisi mantel, tetapi itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami, dengan sedikit harapan. Zi Jiansu tidak diragukan lagi adalah kandidat yang cocok. Karena gadis ini memiliki tulang yin dunia bawah yang sangat langka. Bakat semacam ini jauh dari menantang surga, tetapi sangat jarang. Sejauh yang Su Yi tahu, bahkan jika itu ditempatkan di Kyushu liar, itu jarang terjadi. Dan warisan lampu hantu di sarkofagus, hanya bakat semacam ini yang bisa ditanggung. Saya tidak tahu di mana pria tua buta itu sekarang. Su Yi diam-diam berkata. Tiba-tiba ada sensasi di landai Chang, dan suasana memanas. Huan Xiaoyou muncul. Keturunan klan iblis Huan ini, dengan rambut ungu dan mahkota emas, mengenakan jubah giok, dan wajah tampan, menjadi fokus penonton saat dia muncul. Pada konferensi lantai Dharma beberapa hari yang lalu, Huan Xiaoyou menekan lawan-lawannya dalam satu gerakan setiap kali dia berdebat tentang Tao. Bahkan beberapa penjahat kuno dan jenius di dunia bukanlah musuhnya. Sejauh ini, Huan Xiaoyou telah mempertahankan rekor mengalahkan musuh dengan satu gerakan, dan dia tidak terbatas. Ketika mereka melihatnya muncul, sosok besar di platform Batu Giok Pusat semuanya menunjukkan ekspresi serius, dan ekspresi banyak tokoh besar menjadi serius. Huan Xiaoyou dan penjahat kuno lainnya memiliki warisan dan kekuatan untuk melintasi jalan dan menekan para kultivator di alam spiritual. Siapa yang berani mengabaikan ini? Tidak ada kebetulan, tempat pertama di konferensi lantai Fa kemungkinan akan dimenangkan oleh anak ini. Lu Daoting berbisik. Tidak ada yang membantah, Huan Xiaoyou telah melewati pertempuran untuk membuktikan betapa menakutkan dan menentang kekuatannya. Dia juga diakui sebagai kandidat paling menjanjikan di dunia. Saudara Su, saya mendengar ayah saya mengatakan bahwa orang ini pernah mengambil kapal harta karun 1000 setan untuk menembus langit di atas kota Jiuding, dan sangat mendominasi dan sombong. Jika tidak ada yang bisa mengalahkan kali ini, bagaimana kalau kamu memberinya pelajaran? Xia Qingyuan berkata dengan cepat, dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya pada Huan Xiaoyou. Saya tidak mendaftar, dan lagi pula, konferensi lantai Fa ini hanya menentukan hasilnya, bukan hidup atau mati, jadi Anda tidak bisa membunuh bajingan ini, dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa. Su Yi berkata dengan santai. Siapa bilang Anda tidak bisa berpartisipasi tanpa mendaftar? Xia Qingyuan berkedip, apakah kamu tidak tahu bahwa menurut aturan, selama ayahku mengangguk, dia dapat membuat pengecualian bagi mereka yang belum mendaftar untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Su Yi terkejut, dia tidak menganggap serius lantai Lau,
bagaimana mungkin dia tahu aturan seperti itu? Pada saat ini, mata Su Yi sedikit menyipit. Lawan Huan Xiaoyou adalah Yuan Hang. Kegaduhan juga terjadi di lapangan saat ini. Yuan Hang, meskipun dia kuat, bagaimana dia bisa menjadi lawan Huan Xiaoyou? Sayangnya, saya pikir ini akan menjadi pertarungan epik, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa lawan Huan Xiaoyou adalah Yuan Hang, dan tidak ada ketegangan tentang hasilnya. Banyak orang di lapangan kecewa dan tidak optimis dengan Yuan Hang. Terlebih lagi, dia langsung berteriak, "Rekan Taois Yuan Hang, akui saja kekalahan, jangan sampai kamu dipermalukan ketika kamu ditekan." Suara seperti ini menyebabkan ledakan tawa di arena. Ekspresi Yuan Hang tenang, matanya menyapu penonton, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak peduli seberapa tak tertahankannya aku, Yuan Hang akan tetap berada di antara 100 teratas dengan kekuatanku sendiri selangkah demi selangkah. Kamu hanya sekelompok orang yang menonton kesenangan, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memfitnah saya?" Suara menyebar ke penonton, meredam tawa dan kebisingan. Bagus. Beberapa orang menyentuh telapak tangan mereka dan berteriak untuk menyemangati Yuan Hang. Melihat adegan ini, Huan Xiaoyou, yang juga berdiri di lapangan seni bela diri, memiliki lengkungan lucu di bibirnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk Su Yi di platform batu giok pusat, matanya beralih ke Yuan Hang, dan dia berkata sambil tersenyum, "Lalu apa hubungan antara Su Yi dan kamu?" Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.